Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hafidho Sulaima dengan NPM 1707102000032. Di sini, saya akan mereview terkait materi pembelajaran di mata kuliah Media Teknologi dan Jaringan Sosial. Di awal materi, kami membahas mengenai apa itu komunikasi dan media, serta membahas mengenai evolusi dari komunikasi dan media. Komunikasi adalah suatu proses interaksi di mana terciptanya hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Komunikasi hadir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk berkegiatan sehari-hari. Media sendiri adalah suatu sarana atau saluran dalam praktik komunikasi, atau media juga dikenal sebagai alat dalam proses komunikasi. Dalam sejarahnya, dulu komunikasi dilakukan secara terbatas, yaitu melalui face-to-face atau secara tatap muka, yakni diawali dengan oral culture atau budaya lisan sebagai metode dalam pertukaran informasinya. Oral culture ini informasi atau pesan yang disampaikan dilakukan secara turun-temurun melalui ucapan, pidato, pantun, cerita rakyat, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, ada komunikasi dilakukan secara word of mouth, atau informasi atau pesan dilakukan dari mulut ke mulut dengan kegiatan umumnya adalah kegiatan bercerita antar individu. Kemudian, setelah itu, budaya menulis yang pertama lahir. Media juga memiliki sejarahnya sendiri, yaitu pada tahun 868 sebelum Masehi, buku pertama kali diterbitkan di Cina. Kemudian, pada tahun 600 sebelum Masehi, lahirnya gulungan papirus di Mesir. Dilanjut dengan dibangunnya perpustakaan umum di Athena. Hingga kini, media yang terbarukan adalah media sosial sebagai multimedia yang berfungsi untuk menyalurkan informasi dan komunikasi lewat jejaring internet. Menurut Everett M. Rogers, 1989, dalam bukunya yaitu Communication Technology, The New Media in Society, bahwa terdapat 4 era komunikasi. Yang pertama, ada era tulis, yang kedua, era media cetak, dan yang ketiga, media telekomunikasi, dan yang keempat, era media komunikasi interaktif. Era tulis diperkirakan mulai pada peradaban Mesir kuno, yaitu tepatnya pada tahun kurang lebih 600 sebelum Masehi atau kira-kira 2605 tahun yang lalu. Begitu pula kebudayaan Cina yang sudah mulai mengenal budaya tulis yang perkiraannya di tahun 3505 tahun yang lalu. Era media cetak muncul ketika L.G. Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450. Era media telekomunikasi diperkirakan mulai pada saat radio telegraf ditemukan oleh Marquis Marconi, yaitu pada tahun 1897 dan dikembangkan oleh Alexander Graham Bell yang menjadi telepon. Era media komunikasi interaktif diversifikasi teknologi informasi dengan menggabungkan telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet. Media dan interaksi sosial. Interaksi sosial, menurut Bonner, adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dimana di antara individu tersebut terjadinya saling mempengaruhi dan dipengaruhi, mengubah dan diubah, dan memperbaiki kelakuan individu dengan diperbaiki kelakuan oleh lawan bicaranya. Media dan interaksi masyarakat menurut O'Brien dalam Kadir 2003 mengatakan bahwa perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi. Dalam penjabarannya, terdapat 5 komponen yang berinteraksi di antaranya, yaitu yang pertama proses sosial, yang kedua struktur masyarakat, yang ketiga sistem teknologi informasi, yang keempat strategi komunikasi, dan yang kelima masyarakat dan budaya. Di mana komponen proses sosial dan komponen lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kelima komponen di atas juga
memiliki visi yang saling bersinergi dalam menghasilkan output proses sosial sebagai stakeholder sosioteknologi. Dalam motif penggunaan media pada proses interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, dan yang kedua, mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki. Yang ketiga, menemukan bahan percakapan dan berinteraksi sosial lewat media sosial. Dan yang keempat, memperoleh teman selain dari manusia sekitar di lingkungannya. Yang kelima, membantu menjalankan peran sosial. Dan yang keenam, memungkinkan diri untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman, dan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai media dan konstruksi realitas. Menurut Robin Penman, pendekatan konstruksionisme sosial memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tindakan komunikatif yang bersifat sukarela. Kedua, pengetahuan adalah sebuah produk sosial. Ketiga, pengetahuan bersifat konstekstual. Dan keempat, teori-teori menciptakan dunia. Dan yang kelima, pengetahuan syarat dengan nilai. Menurut Berger and Lachman, pertama, masyarakat merupakan sebuah konstruk, bukannya realitas yang pasti atau fixed reality. Yang kedua, media memberikan bahan-bahan bagi proses konstruksi sosial. Yang ketiga, makna ditawarkan oleh media namun dapat dinegosiasikan atau ditolak. Yang keempat, media mereproduksi makna-makna tertentu. Dan yang kelima, media tidak bisa memberikan realitas sosial yang objektif karena semua fakta adalah interpretasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai media melalui perspektif teoretis dalam sosiologi media. Di sini, saya akan mengulas mengenai perspektif teori kritis terhadap perubahan sosial yang terjadi pada adaptasi media TV di masyarakat. Tentunya, kajian mengenai efek media atau perubahan sosial yang ditimbulkan media, terutama media TV, tidak mudah karena berdimensi luas dan kompleks. Gagasan tersebut dicermati oleh paparan Ruben dan Stewart 2013 yang melihat bahwa esensi media adalah penyampaian pesan kepada audiens. Esensi tersebut berimplikasi bahwa ternyata efek media bergantung pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pesan-pesan yang akan disampaikan. Efek media adalah perubahan sosial pada tataran individu dan sistem sosial. Kekuasaan bisa mengendalikan media dengan sasaran untuk menimbulkan perubahan sosial yang sesuai dengan kepentingannya. Kondisi ini mengakibatkan bahwa perubahan sosial bersifat ideologi yang melibatkan kekuasaan. Dengan demikian, media termasuk TV sangat berpeluang memuat ideologi kelas yang berkuasa. Menurut Burton 2007, mengenai asumsi-asumsinya yang berkaitan dengan media TV adalah televisi merupakan bagian dari masyarakat dan budaya, di mana budaya dan masyarakat sebagian besar tidak bisa dibedakan satu sama lain mengenai struktur dan hubungan sosial yang digerakkan oleh nilai-nilai budaya. Demikian, gagasan tersebut mencerminkan bahwa TV menjadi bagian dari masyarakat dan kebudayaan yang memuat nilai-nilai ideologi, yang artinya TV bisa dapat digunakan sebagai mempertahankan atau melegitimasi kekuasaan kepada mereka yang berkuasa. Sekian pemaparan review materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.